Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya, Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sering diajukan kepada saya oleh nasabah saya maupun calon nasabah saya terkait situasi saat ini. Pertanyaannya, apakah corona ditanggung oleh asuransi? Atau lebih tepatnya, apakah sakit atau meninggal karena corona ditanggung oleh asuransi? Kita tahu ya dengan membaca dari berita bahwa wabah corona atau COVID-19 telah dinyatakan berstatus pandemi atau wabah global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan status pandemi seperti saat ini, apakah corona tetap ditanggung oleh asuransi? Cara menjawabnya, ya sebaiknya cek buku polis masing-masing. Lihat di poin pengecualian, apakah pandemi disebutkan sebagai pengecualian. Jika tidak ada, berarti pandemi termasuk corona ini ditanggung. Begitu saja. Dan saya pun coba melihat ke dalam buku polis ya, kontrak polis asuransi jiwa syariah yang saya ambil di Allianz Life Indonesia. Mari kita lihat apakah pandemi termasuk pengecualian atau tidak. Ini tentang asuransi jiwa ya. Pasal 23, pengecualian. Pengecualian meninggal dunia ada dua. Satu, melakukan tindakan bunuh diri. Ini adalah polis asuransi jiwa syariah, jadi bunuh diri dikecualikan. Kalau yang konvensional, bunuh diri ditanggung setelah 1 tahun. Dua, pihak yang diasuransikan meninggal dalam masa asuransi karena A. Dihukum mati oleh pengadilan, B. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan baik aktif maupun tidak. C. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam ta'awuni, yaitu pertanggungan asuransi ini. Itu saja, tidak ada disebut pandemi ya atau corona. Dari pengecualian yang secara umum ini berarti pandemi corona ditanggung. Tapi kita perlu lihat juga pasal lainnya tentang keadaan luar biasa, pasal 25. Apabila terjadi keadaan luar biasa yang mana termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan perang, darurat perang, pernyataan keadaan bahaya nasional, revolusi, bencana alam, dan gangguan atau penutupan bursa efek, perbankan dan lembaga clearing, pengelola berhak untuk menunda transaksi penarikan sebagian nilai investasi, pengalihan nilai investasi dan atau penebusan polis termasuk pembayaran manfaat meninggal untuk jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan sejak tanggal pengajuan. Nah, apakah di dalam kondisi keadaan luar biasa ini pandemi disebutkan? Tidak ya? Atau termasuk kondisi tertentu di sini? Saya tidak melihatnya seperti itu. Ada lagi ketentuan dalam keadaan perang. Nah, tentunya sekarang ini tidak dalam keadaan perang. Ini tentang asuransi jiwa ya, pengecualian asuransi jiwa. Dengan kesimpulan bahwa corona atau pandemi corona tidak termasuk pengecualian, jadi tetap ditanggung. Lalu bagaimana dengan biaya perawatan ya, asuransi kesehatan? Nah, ini pun polis ini ada asuransi kesehatannya. Pengecualiannya banyak sekali. Ada 1, 2, 3, ada berapa ini? Ada 26 poin pengecualian. Nanti saya akan tunjukkan screenshotnya. Tidak ada satupun yang terkait corona atau pandemi. Silakan dibaca sendiri pengecualian-pengecualian dalam asuransi kesehatan. Ini pengecualian standar ya, saya kira, dalam asuransi kesehatan dimanapun. Perbedaan mungkin hanya pada detail-detail kecil. Di daftar penyakit khusus pun, corona tidak termasuk ya. Tentu saja karena corona ini penyakit baru. Sedangkan daftar penyakit yang ada di sini pada umumnya merupakan penyakit yang bersifat menahun atau kronis. Intinya tidak ada ya. Dan di kesehatan ini tidak ada soal keadaan luar biasa. Jadi jawabannya adalah ditanggung sesuai dengan manfaat polis yang diambil oleh nasabah. Bagaimana dengan asuransi yang lain? Nah, saya membaca berita bahwa AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, pada tanggal 3 Maret 2020 memastikan bahwa 60 perusahaan asuransi jiwa yang menjadi anggotanya telah setuju untuk menanggung risiko akibat virus corona dengan catatan belum dinyatakan pandemi oleh pemerintah Indonesia. WHO telah menyatakan wabah corona sebagai pandemi. Nah, bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Saya baca di berita bahwa pada tanggal 13 April 2020 telah ditetapkan sebuah kepres ya, keputusan presiden bahwa corona adalah bencana nasional. Tinggal kita lihat, apakah di polis yang Anda miliki
bencana nasional itu termasuk pengecualian atau tidak. Di kontrak polis ini tidak disebutkan bencana nasional, adanya bencana alam. Jadi status bencana nasional terkait ini itu tidak disebutkan dalam polis. Jadi tetap ditanggung mestinya ya. Dan memang akan ditanggung ya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, terlepas dari persoalan status itu, beberapa perusahaan asuransi besar saya baca akan tetap menanggung risiko virus corona tanpa melihat atau tanpa mempermasalahkan statusnya. Bahkan mereka juga merilis sejumlah kebijakan baru yang menambahkan aneka manfaat khusus terkait dengan corona atau COVID-19. Ada perusahaan asuransi yang menghapus masa tunggu perawatan. Biasanya kan asuransi kesehatan itu ada masa tunggu 30 hari. Nah, ini dihapus, khusus untuk corona. Ada yang memberikan tambahan santunan harian untuk rawat inap. Jadi kalau dirawat inap karena corona, maka dapat santunan harian, misalnya 1 juta sehari, atau ada yang 1,5 juta sehari ya. Ini di luar manfaat yang sudah ada gitu. Dan ada juga yang memberikan tambahan uang pertanggungan meninggal dunia. Jadi kesimpulannya, bukan hanya corona ini ditanggung oleh asuransi, tapi sejumlah perusahaan asuransi bahkan menambahkan beberapa manfaat khusus. Bagaimana dengan Allianz Life Indonesia? Ini perusahaan asuransi tempat saya bernaung sebagai agen. Seperti tadi saya jelaskan, status pandemi bukan merupakan pengecualian polis, baik di polis asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa. Allianz sendiri telah merilis beberapa kebijakan terkait corona. Anda bisa membacanya di website allianz.co.id. Allianz juga mengirim email secara serentak kepada para nasabah pada tanggal 25 Maret 2020 dengan judul Mari Bersatu Melawan COVID-19. Melalui email ini, Allianz ingin menegaskan bahwa pandemi tidak dikecualikan dalam polis asuransi kesehatan Allianz Life Indonesia. Oleh karena itu, seluruh biaya perawatan nasabah yang didiagnosis COVID-19 akan ditanggung oleh Allianz Life Indonesia, kecuali jika biaya perawatan tersebut telah ditanggung oleh negara. Soal pengecualian ini standar ya. Dalam asuransi kesehatan, jika sudah ditanggung oleh pihak lain, maka tidak bisa double claim, tapi bisa koordinasi manfaat. Baik asuransi kesehatan, asuransi santunan harian, maupun asuransi jiwa ditanggung. Manfaat tambahan lainnya, masa tunggu ditiadakan bagi nasabah asuransi kesehatan yang positif terinfeksi COVID-19. Lalu perpanjangan masa pengajuan kelengkapan dokumen klaim nasabah asuransi kesehatan yang melakukan klaim secara reimburse. Dan asuransi jiwa hingga 120 hari sejak tanggal kejadian. Biasanya ini maksimum 60 hari. Kemudian pembebasan biaya online health consultation dan biaya antar obat bagi nasabah asuransi kesehatan individu melalui aplikasi Halodoc. Juga ada diskon bagi seluruh nasabah Allianz Life Indonesia saat membeli obat dan vitamin melalui aplikasi Halodoc. Dan ada voucher tambahan senilai Rp100.000 bagi nasabah Allianz pengguna Allianz Smart Point untuk pembelian obat dan vitamin melalui aplikasi Halodoc. Jadi unduhlah aplikasi Halodoc ya. Untuk nasabah asuransi jiwa, Allianz pun memberikan tambahan 50% uang pertanggungan dengan maksimum 250 juta. Ini berlaku bagi nasabah asuransi jiwa yang meninggal akibat COVID-19 antara tanggal 18 Maret sampai 31 Mei 2020. Untuk keperluan ini, Allianz telah mengalokasikan dana 10 miliar rupiah. Selain itu, Allianz Peduli bekerja sama dengan Halodoc mengadakan rapid test coronavirus secara gratis pada tanggal 20 sampai 25 April 2020. Caranya dengan mendaftar melalui aplikasi Halodoc. Informasi lengkap bisa disimak di FB dan IG Allianz Indonesia. Itu diantaranya beberapa kebijakan baru dari Allianz terkait COVID-19 atau coronavirus disease tahun 2019 ini. Jadi bukan hanya ditanggung ya, tapi diberikan tambahan-tambahan manfaat. Untuk detailnya, Anda bisa baca di web Allianz atau di blog saya ya. Nanti linknya akan saya taruh di kotak penjelasan di bawah. Apa yang diumumkan oleh Allianz, kebijakan di atas itu bukan main-main, tetapi telah terbukti dalam kenyataan. Di blog saya ini saya memuat sebuah bukti klaim, di mana biaya perawatan corona sebesar 105 juta ditanggung oleh Allianz. Ini bukti klaimnya saya peroleh dari blog teman saya sesama agen asuransi di Allianz, Petrus Yakub, blognya aturhidup.com. Ada lagi teman saya, Christine Liman, seorang MD IT dan MD RT Allianz, juga menceritakan dalam akun YouTube-nya pengalaman ketika diperiksa terkait COVID-19. Dalam sehari diperiksa dia habis 6 jutaan.
Dan itu ditanggung oleh Allianz. Silakan kunjungi channel YouTube Christine Liman ya. Jadi, kesimpulannya kepada para nasabah tidak perlu khawatir soal biaya jika terkena COVID-19. Amit-amit ya, semoga tidak terjadi ya. Semoga kita semua sehat senantiasa. Dan kepada para calon nasabah, baik Allianz maupun asuransi lainnya, tak usah ragu untuk mengambil asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa. Nah, malahan saat ini ada promo dari Allianz untuk nasabah baru maupun nasabah lama yang mengambil produk Rider Hospital and Surgical Care Premier X berupa voucher belanja 250.000 untuk premi bulanan dan atau voucher belanja 2 juta untuk premi tahunan. Luar biasa ya. Minimum preminya 2 juta per bulan atau 24 juta setahun. Ini promonya dengan tagar punya power dengan 5 power health. Artinya harus mengambil 5 jenis proteksi dalam satu produk. Oke, itu tentang asuransi jiwa dan kesehatan. Bagaimana dengan asuransi jenis lainnya? Apakah semua jenis asuransi menanggung risiko akibat corona atau tidak? Nah, sebetulnya ada satu jenis asuransi, bukan perusahaan asuransi ya, jenis asuransi yang terpengaruh oleh corona ini. Dan oleh karena itu, jenis asuransi ini mengecualikan risiko terkait corona. Asuransi apa? Yaitu asuransi perjalanan atau travel insurance. Dalam hal ini, Allianz Utama Indonesia ya. Allianz punya dua divisi, Life dan General ya. Allianz Utama Indonesia itu telah mengeluarkan himbauan perjalanan terkait merebaknya virus corona. Himbauan ini dikeluarkan tanggal 29 Januari. Jadi, terkait asuransi perjalanan ini, maka pembatalan perjalanan akibat corona itu tidak ditanggung. Sakit atau meninggal dunia karena corona selama perjalanan itu tidak ditanggung oleh asuransi perjalanan. Tapi kalau si orang ini punya asuransi kesehatan, maka dia tetap bisa menggunakan asuransi kesehatan yang dimiliki atau asuransi jiwa yang dia punya. Jadi pengecualiannya hanya pada asuransi perjalanan atau travel insurance. Tapi dalam kondisi sekarang ini memangnya orang mau pergi kemana, ya kan? Sekarang wabah masih merajalela, baik di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, di Timur Jauh, dan sebagainya. Banyak negara sudah menerapkan lockdown atau karantina. Penerbangan pun sudah banyak yang dibatalkan. Dan tentunya kita pun khawatir mau pergi ke luar negeri, atau bahkan di dalam negeri pun kita dibatasi ya. Jadi pengecualian dalam travel insurance ini dapat kita maklumi bersama ya. Kitanya sendiri pun ogah jalan-jalan ya. Bagaimana dengan asuransi penyakit kritis? Oke. Corona ini bukan termasuk penyakit kritis. Tidak disebutkan dalam daftar penyakit kritis yang ditanggung oleh asuransi Allianz dalam hal ini. Tapi asuransi penyakit kritis itu menanggung beberapa kondisi tertentu tanpa melihat penyakitnya apa. Misalnya apa? Kelumpuhan, tuli, bisu, buta. Jika akibat corona itu menimbulkan salah satu dari dampak di atas, mungkin saja ya, kita tidak tahu ya, mungkin tuli, mungkin bisu, mungkin buta gitu ya, mungkin. Nah, itu bisa ditanggung oleh asuransi penyakit kritis ya. Jadi bukan virus coronanya yang ditanggung ya, tapi dampak corona itu apa? Apakah bisa termasuk ke dalam salah satu kondisi kritis yang ditanggung? Oke, demikian jawaban dari pertanyaan apakah sakit atau meninggal dunia karena COVID-19 ditanggung oleh asuransi. Jadi jawabannya ditanggung. Jangan khawatir. Segeralah berasuransi saat ini. Jika belum. Jika sudah, saatnya untuk menambah proteksi Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan komentar atau share ke teman-teman Anda ya. Saya juga ada menyanyikan sejumlah lagu di channel ini, baik lagu saya sendiri maupun cover lagu orang lain. Ya, silahkan didengarkan dan dinikmati. Sekali lagi terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Dan kita berdoa semoga wabah corona ini segera berakhir agar kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Amin.